Highlight bersama saya Saradita. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akan mengumumkan segera calon wakil presidennya yang akan mendampingi pada Senin besok. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memastikan bahwa Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, diundang dalam deklarasi tersebut. Namun, Prabowo tak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapresnya. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyebut para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat pada Minggu sore hari ini. Prabowo menuturkan rapat tersebut untuk membahas kepastian nama Wali Kota Solo Gibran yang bakal menjadi pendamping dirinya di Pilpres 2024. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkap bahwa pihak Prabowo akan mendaftarkan soal Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ke KPU paling lambat pada Selasa 24 Oktober. Adapun terkait pengumuman Cawapres Prabowo akan segera diumumkan ketika Rapimnas, dan dia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Mantan Komisioner KPK Eri Riana menilai masa pendukung Jokowi bisa menjauh jika Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Eri juga menilai jika Gibran memang akan mengalihkan dukungan ke Prabowo dan pisah jalan dari PDI Perjuangan, maka akan memicu akumulasi kekecewaan dari kalangan pendukung Jokowi karena akan dianggap tak loyal terhadap PDIP. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akan memastikan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa proses penyidikan termasuk pemeriksaan Firly bakal dilakukan sesuai prosedur. Pemirsa, pengacara Danu, yaitu tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, mengatakan bahwa kliennya ditumbalkan oleh tersangka Yosef untuk menutupi perbuatan kejinya bersama dua anak tirinya. Padahal Yosef sendiri yang menyekolahkan Danu, tapi dia malah menumbalkan Danu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Baik pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Sebanyak 50 dokter memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistyo memastikan tim dan alat tes kesehatan untuk setiap pasangan Capres-Cawapres sama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribunnews Ibrisa Fasti Ifami. Silakan rekan Ibrisa. Dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, di mana memang saat ini masih berlangsung tes kesehatan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD, di mana memang pada hari ini tes kesehatan untuk kedua sosok tersebut dimulai sekira tadi pukul 7:23 waktu Indonesia bagian Barat pagi, dan hingga saat ini masih terus berlangsung seperti itu. Betul yang dikatakan oleh di mana Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Ahmad Budi Sulistyo memastikan tim dan alat kesehatan sama seperti yang diberlakukan kepada capres dan cawapres lainnya. Ya, ini salah satunya yang baru saja kemarin melaksanakan tes kesehatan, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar seperti itu. Di mana memang ada sebanyak 50 dokter yang akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kemudian di antaranya terdapat psikolog yang memang dilibatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dan kemudian terdapat juga keputusan dari masing-masing Polri dan Badan Narkotika Nasional atau BNN seperti itu. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih rekan Ibrisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Resolusi AS mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dari serangan kelompok militan yang dalam hal ini merujuk ke Hamas dan juga Lebanon. Maksud kami Hizbullah. AS juga menuntut Iran berhenti mengekspor senjata kepada milisi dan kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas menyusul serangan Israel terhadap sebuah masjid di tepi barat meningkat menjadi 3 orang. Hal ini menjadikan jumlah total korban tewas di tepi barat yang diduduki sejak 7 Oktober menjadi 90 orang. Militer Israel mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah melancarkan serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat terhadap sebuah masjid di Jenin untuk menggagalkan serangan teror. Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 14 komunitas lainnya yang dekat dengan perbatasan Lebanon. Rencana ini muncul di tengah serangan roket dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh Hizbullah. Sementara itu, Otoritas Manajemen Darurat Nasional atau NEMA di kementerian tersebut mengatakan para warga akan dibawa ke wisma yang didanai oleh negara. Pekan lalu, NEMA mulai mengevakuasi 28 komunitas yang ada dalam jarak 2 km dari perbatasan serta kota Kiryat Shmona. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tribun News Highlight. Namun setelah ini akan ada program Local Experience yang akan kami sajikan untuk Anda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi dalam Tribun News Highlight bersama saya Saradita. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akan mengumumkan segera calon wakil presidennya yang akan mendampingi pada Senin besok. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memastikan bahwa Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, diundang dalam deklarasi tersebut. Namun, Prabowo tak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapresnya. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyebut para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat pada Minggu sore hari ini. Prabowo menuturkan rapat tersebut untuk membahas kepastian nama Wali Kota Solo Gibran yang bakal menjadi pendamping dirinya di Pilpres 2024. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkap bahwa pihak Prabowo akan mendaftarkan soal Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ke KPU paling lambat pada Selasa 24 Oktober. Adapun terkait pengumuman Cawapres Prabowo akan segera diumumkan ketika Rapimnas, dan dia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Mantan Komisioner KPK Eri Riana menilai masa pendukung Jokowi bisa menjauh jika Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Eri juga menilai jika Gibran memang akan mengalihkan dukungan ke Prabowo dan pisah jalan dari PDI Perjuangan, maka akan memicu akumulasi kekecewaan dari kalangan pendukung Jokowi karena akan dianggap tak loyal terhadap PDIP. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akan memastikan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa proses penyidikan termasuk pemeriksaan Firly bakal dilakukan sesuai prosedur.
Pemirsa, pengacara Danu, yaitu tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, mengatakan bahwa kliennya ditumbalkan oleh tersangka Yosef untuk menutupi perbuatan kejinya bersama dua anak tirinya. Padahal Yosef sendiri yang menyekolahkan Danu, tapi dia malah menumbalkan Danu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Baik pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Sebanyak 50 dokter memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistyo memastikan tim dan alat tes kesehatan untuk setiap pasangan Capres-Cawapres sama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribun News Ibrisa Fasti Ifami. Silakan rekan Ibrisa. Dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, di mana memang saat ini masih berlangsung tes kesehatan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD, di mana memang pada hari ini tes kesehatan untuk kedua sosok tersebut dimulai sekitar tadi pukul 7:23 waktu Indonesia bagian Barat pagi, dan hingga saat ini masih terus berlangsung seperti itu. Betul yang dikatakan oleh di mana Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Ahmad Budi Sulistyo memastikan tim dan alat kesehatan sama seperti yang diberlakukan kepada capres dan cawapres lainnya. Ya, ini salah satunya yang baru saja kemarin melaksanakan tes kesehatan, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar seperti itu. Di mana memang ada sebanyak 50 dokter yang akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kemudian eh, di antaranya terdapat psikolog yang memang dilibatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dan kemudian terdapat juga pusat dari masing-masing Polri dan Badan Narkotika Nasional atau BNN seperti itu. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ibrisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Resolusi AS mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dari serangan kelompok militan yang dalam hal ini merujuk ke Hamas dan juga Lebanon. Maksud kami Hizbullah. AS juga menuntut Iran berhenti mengekspor senjata kepada milisi dan kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas menyusul serangan Israel terhadap sebuah masjid di tepi barat meningkat menjadi 3 orang. Hal ini menjadikan jumlah total korban tewas di tepi barat yang diduduki sejak 7 Oktober menjadi 90 orang. Militer Israel mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah melancarkan serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat terhadap sebuah masjid di Jenin untuk menggagalkan serangan teror. Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 14 komunitas lainnya yang dekat dengan perbatasan Lebanon. Rencana ini muncul di tengah serangan roket dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh Hizbullah. Sementara itu, Otoritas Manajemen Darurat Nasional atau NEMA di kementerian tersebut mengatakan para warga akan dibawa ke wisma yang didanai oleh negara. Pekan lalu, NEMA mulai mengevakuasi 28 komunitas yang ada dalam jarak 2 km dari perbatasan serta kota Kiryat Shmona. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tribun News Highlight. Namun setelah ini akan ada program Local Experience yang akan kami sajikan untuk Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi dalam Tribun News Highlight bersama saya Saradita.
Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akan mengumumkan segera calon wakil presidennya yang akan mendampingi pada Senin besok. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memastikan bahwa Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, diundang dalam deklarasi tersebut. Namun, Prabowo tak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapresnya. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyebut para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat pada Minggu sore hari ini. Prabowo menuturkan rapat tersebut untuk membahas kepastian nama Wali Kota Solo Gibran yang bakal menjadi pendamping dirinya di Pilpres 2024. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkap bahwa pihak Prabowo akan mendaftarkan soal Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ke KPU paling lambat pada Selasa 24 Oktober. Adapun terkait pengumuman Cawapres Prabowo akan segera diumumkan ketika Rapimnas, dan dia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Mantan Komisioner KPK Eri Riana menilai masa pendukung Jokowi bisa menjauh jika Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Eri juga menilai jika Gibran memang akan mengalihkan dukungan ke Prabowo dan pisah jalan dari PDI Perjuangan, maka akan memicu akumulasi kekecewaan dari kalangan pendukung Jokowi karena akan dianggap tak loyal terhadap PDIP. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akan memastikan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa proses penyidikan termasuk pemeriksaan Firly bakal dilakukan sesuai prosedur. Pemirsa, pengacara Danu, yaitu tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, mengatakan bahwa kliennya ditumbalkan oleh tersangka Yosef untuk menutupi perbuatan kejinya bersama dua anak tirinya. Padahal Yosef sendiri yang menyekolahkan Danu, tapi dia malah menumbalkan Danu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Baik pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Sebanyak 50 dokter memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistyo memastikan tim dan alat tes kesehatan untuk setiap pasangan Capres-Cawapres sama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribun News, Ibrisa Fasti Ifami. Silakan rekan Ibrisa. Dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, di mana memang saat ini masih berlangsung tes kesehatan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD, di mana memang pada hari ini tes kesehatan untuk kedua sosok tersebut dimulai sekira tadi pukul 7:23 waktu Indonesia bagian Barat pagi, dan hingga saat ini masih terus berlangsung seperti itu. Betul yang dikatakan oleh di mana Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Ahmad Budi Sulistyo memastikan tim dan alat kesehatan sama seperti yang diberlakukan kepada capres dan cawapres lainnya. Ya, ini salah satunya yang baru saja kemarin melaksanakan tes kesehatan, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar seperti itu. Di mana memang ada sebanyak 50 dokter yang akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kemudian di antaranya terdapat psikolog yang memang dilibatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dan kemudian terdapat juga pusat dari masing-masing Polri dan Badan Narkotika Nasional atau BNN seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih rekan Ibrisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Resolusi AS mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dari serangan kelompok militan yang dalam hal ini merujuk ke Hamas dan juga Lebanon. Maksud kami Hizbullah. AS juga menuntut Iran berhenti mengekspor senjata kepada milisi dan kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas menyusul serangan Israel terhadap sebuah masjid di tepi barat meningkat menjadi 3 orang. Hal ini menjadikan jumlah total korban tewas di tepi barat yang diduduki sejak 7 Oktober menjadi 90 orang. Militer Israel mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah melancarkan serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat terhadap sebuah masjid di Jenin untuk menggagalkan serangan teror. Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 14 komunitas lainnya yang dekat dengan perbatasan Lebanon. Rencana ini muncul di tengah serangan roket dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh Hizbullah. Sementara itu, Otoritas Manajemen Darurat Nasional atau NEMA di kementerian tersebut mengatakan para warga akan dibawa ke wisma yang didanai oleh negara. Pekan lalu, NEMA mulai mengevakuasi 28 komunitas yang ada dalam jarak 2 km dari perbatasan serta kota Kiryat Shmona. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tribun News Highlight. Namun setelah ini akan ada program Local Experience yang akan kami sajikan untuk Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi dalam Tribun News Highlight bersama saya, Saradita. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akan mengumumkan segera calon wakil presidennya yang akan mendampingi pada Senin besok. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memastikan bahwa Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, diundang dalam deklarasi tersebut. Namun, Prabowo tak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapresnya. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyebut para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat pada Minggu sore hari ini. Prabowo menuturkan rapat tersebut untuk membahas kepastian nama Wali Kota Solo Gibran yang bakal menjadi pendamping dirinya di Pilpres 2024. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkap bahwa pihak Prabowo akan mendaftarkan soal Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ke KPU paling lambat pada Selasa 24 Oktober. Adapun terkait pengumuman Cawapres Prabowo akan segera diumumkan ketika Rapimnas, dan dia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Mantan Komisioner KPK Eri Riana menilai masa pendukung Jokowi bisa menjauh jika Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Eri juga menilai jika Gibran memang akan mengalihkan dukungan ke Prabowo dan pisah jalan dari PDI Perjuangan, maka akan memicu akumulasi kekecewaan dari kalangan pendukung Jokowi karena akan dianggap tak loyal terhadap PDIP. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akan memastikan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa proses penyidikan termasuk pemeriksaan Firly bakal dilakukan sesuai prosedur.
Pemirsa, pengacara Danu, yaitu tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, mengatakan bahwa kliennya ditumbalkan oleh tersangka Yosef untuk menutupi perbuatan kejinya bersama dua anak tirinya. Padahal Yosef sendiri yang menyekolahkan Danu, tapi dia malah menumbalkan Danu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Baik pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Sebanyak 50 dokter memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistyo memastikan tim dan alat tes kesehatan untuk setiap pasangan Capres-Cawapres sama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribunnews Ibrisa Fasti Ifami. Silakan rekan Ibrisa. Dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, di mana memang saat ini masih berlangsung tes kesehatan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD, di mana memang pada hari ini tes kesehatan untuk kedua sosok tersebut dimulai sekitar tadi pukul 7:23 waktu Indonesia bagian Barat pagi, dan hingga saat ini masih terus berlangsung seperti itu. Betul yang dikatakan oleh di mana Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Ahmad Budi Sulistyo memastikan tim dan alat kesehatan sama seperti yang diberlakukan kepada capres dan cawapres lainnya. Ya, ini salah satunya yang baru saja kemarin melaksanakan tes kesehatan, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar seperti itu. Di mana memang ada sebanyak 50 dokter yang akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kemudian uh, di antaranya terdapat psikolog yang memang dilibatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dan kemudian terdapat juga keputusan dari masing-masing Polri dan Badan Narkotika Nasional atau BNN seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ibrisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Resolusi AS mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dari serangan kelompok militan yang dalam hal ini merujuk ke Hamas dan juga Lebanon. Maksud kami Hizbullah. AS juga menuntut Iran berhenti mengekspor senjata kepada milisi dan kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas menyusul serangan Israel terhadap sebuah masjid di tepi barat meningkat menjadi 3 orang. Hal ini menjadikan jumlah total korban tewas di tepi barat yang diduduki sejak 7 Oktober menjadi 90 orang. Militer Israel mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah melancarkan serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat terhadap sebuah masjid di Jenin untuk menggagalkan serangan teror. Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 14 komunitas lainnya yang dekat dengan perbatasan Lebanon. Rencana ini muncul di tengah serangan roket dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh Hizbullah. Sementara itu, Otoritas Manajemen Darurat Nasional atau NEMA di kementerian tersebut mengatakan para warga akan dibawa ke wisma yang didanai oleh negara. Pekan lalu, NEMA mulai mengevakuasi 28 komunitas yang ada dalam jarak 2 km dari perbatasan serta kota Kiryat Shmona. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tribun News Highlight. Namun setelah ini akan ada program Local Experience yang akan kami sajikan untuk Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi dalam Tribun News Highlight bersama saya Saradita.
Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akan mengumumkan segera calon wakil presidennya yang akan mendampingi pada Senin besok. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memastikan bahwa Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, diundang dalam deklarasi tersebut. Namun, Prabowo tak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapresnya. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyebut para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat pada Minggu sore hari ini. Prabowo menuturkan rapat tersebut untuk membahas kepastian nama Wali Kota Solo Gibran yang bakal menjadi pendamping dirinya di Pilpres 2024. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkap bahwa pihak Prabowo akan mendaftarkan soal Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ke KPU paling lambat pada Selasa 24 Oktober. Adapun terkait pengumuman Cawapres Prabowo akan segera diumumkan ketika Rapimnas, dan dia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Mantan Komisioner KPK Eri Riana menilai masa pendukung Jokowi bisa menjauh jika Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Eri juga menilai jika Gibran memang akan mengalihkan dukungan ke Prabowo dan pisah jalan dari PDI Perjuangan, maka akan memicu akumulasi kekecewaan dari kalangan pendukung Jokowi karena akan dianggap tak loyal terhadap PDIP. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akan memastikan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa proses penyidikan termasuk pemeriksaan Firly bakal dilakukan sesuai prosedur. Pemirsa, pengacara Danu, yaitu tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, mengatakan bahwa kliennya ditumbalkan oleh tersangka Yosef untuk menutupi perbuatan kejinya bersama dua anak tirinya. Padahal Yosef sendiri yang menyekolahkan Danu, tapi dia malah menumbalkan Danu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Baik pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Sebanyak 50 dokter memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistyo memastikan tim dan alat tes kesehatan untuk setiap pasangan Capres-Cawapres sama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribun News, Ibrisa Fasti Ifami. Silakan rekan Ibrisa. Dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, di mana memang saat ini masih berlangsung tes kesehatan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD, di mana memang pada hari ini tes kesehatan untuk kedua sosok tersebut dimulai sekira tadi pukul 7:23 waktu Indonesia bagian Barat pagi, dan hingga saat ini masih terus berlangsung seperti itu. Betul yang dikatakan oleh di mana Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Ahmad Budi Sulistyo memastikan tim dan alat kesehatan sama seperti yang diberlakukan kepada capres dan cawapres lainnya. Ya, ini salah satunya yang baru saja kemarin melaksanakan tes kesehatan, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar seperti itu. Di mana memang ada sebanyak 50 dokter yang akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kemudian di antaranya terdapat psikolog yang memang dilibatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dan kemudian terdapat juga pusat dari masing-masing Polri dan Badan Narkotika Nasional atau BNN seperti itu. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih rekan Ibrisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Resolusi AS mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dari serangan kelompok militan yang dalam hal ini merujuk ke Hamas dan juga Lebanon. Maksud kami Hizbullah. AS juga menuntut Iran berhenti mengekspor senjata kepada milisi dan kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas menyusul serangan Israel terhadap sebuah masjid di tepi barat meningkat menjadi 3 orang. Hal ini menjadikan jumlah total korban tewas di tepi barat yang diduduki sejak 7 Oktober menjadi 90 orang. Militer Israel mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah melancarkan serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat terhadap sebuah masjid di Jenin untuk menggagalkan serangan teror. Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 14 komunitas lainnya yang dekat dengan perbatasan Lebanon. Rencana ini muncul di tengah serangan roket dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh Hizbullah. Sementara itu, Otoritas Manajemen Darurat Nasional atau NEMA di kementerian tersebut mengatakan para warga akan dibawa ke wisma yang didanai oleh negara. Pekan lalu, NEMA mulai mengevakuasi 28 komunitas yang ada dalam jarak 2 km dari perbatasan serta kota Kiryat Shmona. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tribun News Highlight. Namun setelah ini akan ada program Local Experience yang akan kami sajikan untuk Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Namun, Prabowo tak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapresnya. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyebut para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat pada Minggu sore hari ini. Prabowo menuturkan rapat tersebut untuk membahas kepastian nama Wali Kota Solo Gibran yang bakal menjadi pendamping dirinya di Pilpres 2024. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkap bahwa pihak Prabowo akan mendaftarkan soal Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ke KPU paling lambat pada Selasa 24 Oktober. Adapun terkait pengumuman Cawapres Prabowo akan segera diumumkan ketika Rapimnas, dan dia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Mantan Komisioner KPK Eri Riana menilai masa pendukung Jokowi bisa menjauh jika Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Eri juga menilai jika Gibran memang akan mengalihkan dukungan ke Prabowo dan pisah jalan dari PDI Perjuangan, maka akan memicu akumulasi kekecewaan dari kalangan pendukung Jokowi karena akan dianggap tak loyal terhadap PDIP. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akan memastikan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa proses penyidikan termasuk pemeriksaan Firly bakal dilakukan sesuai prosedur. Pemirsa, pengacara Danu, yaitu tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, mengatakan bahwa kliennya ditumbalkan oleh tersangka Yosef untuk menutupi perbuatan kejinya bersama 2 anak tirinya. Padahal Yosef sendiri yang menyekolahkan Danu, tapi dia malah menumbalkan Danu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang.
Baik pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Sebanyak 50 dokter memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistyo memastikan tim dan alat tes kesehatan untuk setiap pasangan Capres-Cawapres sama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribunnews Ibrisa Fasti Ifami. Silakan rekan Ibrisa. Dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, di mana memang saat ini masih berlangsung tes kesehatan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD, di mana memang pada hari ini tes kesehatan untuk kedua sosok tersebut dimulai sekira tadi pukul 7:23 waktu Indonesia bagian Barat pagi, dan hingga saat ini masih terus berlangsung seperti itu. Betul yang dikatakan oleh di mana Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Ahmad Budi Sulistyo memastikan tim dan alat kesehatan sama seperti yang diberlakukan kepada capres dan cawapres lainnya. Ya, ini salah satunya yang baru saja kemarin melaksanakan tes kesehatan, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar seperti itu. Di mana memang ada sebanyak 50 dokter yang akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kemudian di antaranya terdapat psikolog yang memang dilibatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dan kemudian terdapat juga keputusan dari masing-masing Polri dan Badan Narkotika Nasional atau BNN seperti itu. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ibrisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Resolusi AS mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dari serangan kelompok militan yang dalam hal ini merujuk ke Hamas dan juga Lebanon. Maksud kami Hizbullah. AS juga menuntut Iran berhenti mengekspor senjata kepada milisi dan kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas menyusul serangan Israel terhadap sebuah masjid di tepi barat meningkat menjadi 3 orang. Hal ini menjadikan jumlah total korban tewas di tepi barat yang diduduki sejak 7 Oktober menjadi 90 orang. Militer Israel mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah melancarkan serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat terhadap sebuah masjid di Jenin untuk menggagalkan serangan teror. Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 14 komunitas lainnya yang dekat dengan perbatasan Lebanon. Rencana ini muncul di tengah serangan roket dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh Hizbullah. Sementara itu, Otoritas Manajemen Darurat Nasional atau NEMA di kementerian tersebut mengatakan para warga akan dibawa ke wisma yang didanai oleh negara. Pekan lalu, NEMA mulai mengevakuasi 28 komunitas yang ada dalam jarak 2 km dari perbatasan serta kota Kiryat Shmona. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tribun News Highlight. Namun setelah ini akan ada program Local Experience yang akan kami sajikan untuk Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi dalam Tribun News Highlight bersama saya, Saradita. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akan mengumumkan segera calon wakil presidennya yang akan mendampingi pada Senin besok. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memastikan bahwa Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, diundang dalam deklarasi tersebut. Namun, Prabowo tak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapresnya.
Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyebut para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat pada Minggu sore hari ini. Prabowo menuturkan rapat tersebut untuk membahas kepastian nama Wali Kota Solo Gibran yang bakal menjadi pendamping dirinya di Pilpres 2024. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkap bahwa pihak Prabowo akan mendaftarkan soal Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ke KPU paling lambat pada Selasa 24 Oktober. Adapun terkait pengumuman Cawapres Prabowo akan segera diumumkan ketika Rapimnas, dan dia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Mantan Komisioner KPK Eri Riana menilai masa pendukung Jokowi bisa menjauh jika Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Eri juga menilai jika Gibran memang akan mengalihkan dukungan ke Prabowo dan pisah jalan dari PDI Perjuangan, maka akan memicu akumulasi kekecewaan dari kalangan pendukung Jokowi karena akan dianggap tak loyal terhadap PDIP. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akan memastikan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa proses penyidikan termasuk pemeriksaan Firly bakal dilakukan sesuai prosedur. Pemirsa, pengacara Danu, yaitu tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, mengatakan bahwa kliennya ditumbalkan oleh tersangka Yosef untuk menutupi perbuatan kejinya bersama dua anak tirinya. Padahal Yosef sendiri yang menyekolahkan Danu, tapi dia malah menumbalkan Danu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Baik pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Sebanyak 50 dokter memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistyo memastikan tim dan alat tes kesehatan untuk setiap pasangan Capres-Cawapres sama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribunnews Ibrisa Fasti Ifami. Silakan rekan Ibrisa. Dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, di mana memang saat ini masih berlangsung tes kesehatan untuk bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon Wakil Presiden Mahfud MD, di mana memang pada hari ini tes kesehatan untuk kedua sosok tersebut dimulai sekira tadi pukul 7:23 waktu Indonesia bagian Barat pagi, dan hingga saat ini masih terus berlangsung seperti itu. Betul yang dikatakan oleh di mana Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Ahmad Budi Sulistyo memastikan tim dan alat kesehatan sama seperti yang diberlakukan kepada capres dan cawapres lainnya. Ya, ini salah satunya yang baru saja kemarin melaksanakan tes kesehatan, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar seperti itu. Di mana memang ada sebanyak 50 dokter yang akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kemudian di antaranya terdapat psikolog yang memang dilibatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dan kemudian terdapat juga pusat dari masing-masing Polri dan Badan Narkotika Nasional atau BNN seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ibrisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Resolusi AS mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dari serangan kelompok militan yang dalam hal ini merujuk ke Hamas dan juga Lebanon. Maksud kami Hizbullah. AS juga menuntut Iran berhenti mengekspor senjata kepada milisi dan kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan.
Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas menyusul serangan Israel terhadap sebuah masjid di tepi barat meningkat menjadi 3 orang. Hal ini menjadikan jumlah total korban tewas di tepi barat yang diduduki sejak 7 Oktober menjadi 90 orang. Militer Israel mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah melancarkan serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat terhadap sebuah masjid di Jenin untuk menggagalkan serangan teror. Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 14 komunitas lainnya yang dekat dengan perbatasan Lebanon. Rencana ini muncul di tengah serangan roket dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh Hizbullah. Sementara itu, Otoritas Manajemen Darurat Nasional atau NEMA di kementerian tersebut mengatakan para warga akan dibawa ke wisma yang didanai oleh negara. Pekan lalu, NEMA mulai mengevakuasi 28 komunitas yang ada dalam jarak 2 km dari perbatasan serta kota Kiryat Shmona. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tribun News Highlight. Namun setelah ini akan ada program Local Experience yang akan kami sajikan untuk Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi dalam Tribun News Highlight bersama saya, Saradita. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akan mengumumkan segera calon wakil presidennya yang akan mendampingi pada Senin besok. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memastikan bahwa Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, diundang dalam deklarasi tersebut. Namun, Prabowo tak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapresnya. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyebut para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat pada Minggu sore hari ini. Prabowo menuturkan rapat tersebut untuk membahas kepastian nama Wali Kota Solo Gibran yang bakal menjadi pendamping dirinya di Pilpres 2024. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkap bahwa pihak Prabowo akan mendaftarkan soal Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ke KPU paling lambat pada Selasa 24 Oktober. Adapun terkait pengumuman Cawapres Prabowo akan segera diumumkan ketika Rapimnas, dan dia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Mantan Komisioner KPK Eri Riana menilai masa pendukung Jokowi bisa menjauh jika Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Eri juga menilai jika Gibran memang akan mengalihkan dukungan ke Prabowo dan pisah jalan dari PDI Perjuangan, maka akan memicu akumulasi kekecewaan dari kalangan pendukung Jokowi karena akan dianggap tak loyal terhadap PDIP. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akan memastikan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa proses penyidikan termasuk pemeriksaan Firly bakal dilakukan sesuai prosedur. Pemirsa, pengacara Danu, yaitu tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, mengatakan bahwa kliennya ditumbalkan oleh tersangka Yosef untuk menutupi perbuatan kejinya bersama 2 anak tirinya. Padahal Yosef sendiri yang menyekolahkan Danu, tapi dia malah menumbalkan Danu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang.
Baik pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Sebanyak 50 dokter memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistyo memastikan tim dan alat tes kesehatan untuk setiap pasangan Capres-Cawapres sama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribunnews Ibrisa Fasti Ifami. Silakan rekan Ibrisa. Dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, di mana memang saat ini masih berlangsung tes kesehatan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD, di mana memang pada hari ini tes kesehatan untuk kedua sosok tersebut dimulai sekira tadi pukul 7:23 waktu Indonesia bagian Barat pagi, dan hingga saat ini masih terus berlangsung seperti itu. Betul yang dikatakan oleh di mana Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Ahmad Budi Sulistyo memastikan tim dan alat kesehatan sama seperti yang diberlakukan kepada capres dan cawapres lainnya. Ya, ini salah satunya yang baru saja kemarin melaksanakan tes kesehatan, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar seperti itu. Di mana memang ada sebanyak 50 dokter yang akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kemudian di antaranya terdapat psikolog yang memang dilibatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dan kemudian terdapat juga utusan dari masing-masing Polri dan Badan Narkotika Nasional atau BNN seperti itu. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ibrisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Resolusi AS mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dari serangan kelompok militan yang dalam hal ini merujuk ke Hamas dan juga Lebanon. Maksud kami Hizbullah. AS juga menuntut Iran berhenti mengekspor senjata kepada milisi dan kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas menyusul serangan Israel terhadap sebuah masjid di tepi barat meningkat menjadi 3 orang. Hal ini menjadikan jumlah total korban tewas di tepi barat yang diduduki sejak 7 Oktober menjadi 90 orang. Militer Israel mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah melancarkan serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat terhadap sebuah masjid di Jenin untuk menggagalkan serangan teror. Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 14 komunitas lainnya yang dekat dengan perbatasan Lebanon. Rencana ini muncul di tengah serangan roket dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh Hizbullah. Sementara itu, Otoritas Manajemen Darurat Nasional atau NEMA di kementerian tersebut mengatakan para warga akan dibawa ke wisma yang didanai oleh negara. Pekan lalu, NEMA mulai mengevakuasi 28 komunitas yang ada dalam jarak 2 km dari perbatasan serta kota Kiryat Shmona. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tribunnews Highlight. Namun setelah ini akan ada program Local Experience yang akan kami sajikan untuk Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi dalam Tribunnews Highlight bersama saya Saradita. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akan mengumumkan segera calon wakil presidennya yang akan mendampingi pada Senin besok. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memastikan bahwa Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, diundang dalam deklarasi tersebut. Namun, Prabowo tak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapresnya.
Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyebut para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat pada Minggu sore hari ini. Prabowo menuturkan rapat tersebut untuk membahas kepastian nama Wali Kota Solo Gibran yang bakal menjadi pendamping dirinya di Pilpres 2024. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkap bahwa pihak Prabowo akan mendaftarkan soal Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ke KPU paling lambat pada Selasa 24 Oktober. Adapun terkait pengumuman Cawapres Prabowo akan segera diumumkan ketika Rapimnas, dan dia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Mantan Komisioner KPK Eri Riana menilai masa pendukung Jokowi bisa menjauh jika Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Eri juga menilai jika Gibran memang akan mengalihkan dukungan ke Prabowo dan pisah jalan dari PDI Perjuangan, maka akan memicu akumulasi kekecewaan dari kalangan pendukung Jokowi karena akan dianggap tak loyal terhadap PDIP. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akan memastikan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa proses penyidikan termasuk pemeriksaan Firly bakal dilakukan sesuai prosedur. Pemirsa, pengacara Danu, yaitu tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, mengatakan bahwa kliennya ditumbalkan oleh tersangka Yosef untuk menutupi perbuatan kejinya bersama dua anak tirinya. Padahal Yosef sendiri yang menyekolahkan Danu, tapi dia malah menumbalkan Danu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Baik pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Sebanyak 50 dokter memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistyo memastikan tim dan alat tes kesehatan untuk setiap pasangan Capres-Cawapres sama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribunnews Ibrisa Fasti Ifami. Silakan rekan Ibrisa. Dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, di mana memang saat ini masih berlangsung tes kesehatan untuk bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon Wakil Presiden Mahfud MD, di mana memang pada hari ini tes kesehatan untuk kedua sosok tersebut dimulai sekira tadi pukul 7:23 waktu Indonesia bagian Barat pagi, dan hingga saat ini masih terus berlangsung seperti itu. Betul yang dikatakan oleh di mana Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Ahmad Budi Sulistyo memastikan tim dan alat kesehatan sama seperti yang diberlakukan kepada Capres dan Cawapres lainnya. Ya, ini salah satunya yang baru saja kemarin melaksanakan tes kesehatan, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar seperti itu. Di mana memang ada sebanyak 50 dokter yang akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kemudian di antaranya terdapat psikolog yang memang dilibatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dan kemudian terdapat juga pusat dari masing-masing Polri dan Badan Narkotika Nasional atau BNN seperti itu. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ibrisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Resolusi AS mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dari serangan kelompok militan yang dalam hal ini merujuk ke Hamas dan juga Lebanon. Maksud kami Hizbullah. AS juga menuntut Iran berhenti mengekspor senjata kepada milisi dan kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan.
Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas menyusul serangan Israel terhadap sebuah masjid di tepi barat meningkat menjadi 3 orang. Hal ini menjadikan jumlah total korban tewas di tepi barat yang diduduki sejak 7 Oktober menjadi 90 orang. Militer Israel mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah melancarkan serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat terhadap sebuah masjid di Jenin untuk menggagalkan serangan teror. Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 14 komunitas lainnya yang dekat dengan perbatasan Lebanon. Rencana ini muncul di tengah serangan roket dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh Hizbullah. Sementara itu, Otoritas Manajemen Darurat Nasional atau NEMA di kementerian tersebut mengatakan para warga akan dibawa ke wisma yang didanai oleh negara. Pekan lalu, NEMA mulai mengevakuasi 28 komunitas yang ada dalam jarak 2 km dari perbatasan serta kota Kiryat Shmona. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tribun News Highlight. Namun setelah ini akan ada program Local Experience yang akan kami sajikan untuk Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi dalam Tribun News Highlight bersama saya, Saradita. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akan mengumumkan segera calon wakil presidennya yang akan mendampingi pada Senin besok. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memastikan bahwa Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, diundang dalam deklarasi tersebut. Namun, Prabowo tak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapresnya. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyebut para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat pada Minggu sore hari ini. Prabowo menuturkan rapat tersebut untuk membahas kepastian nama Wali Kota Solo, Gibran, yang bakal menjadi pendamping dirinya di Pilpres 2024. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkap bahwa pihak Prabowo akan mendaftarkan soal Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ke KPU paling lambat pada Selasa 24 Oktober. Adapun terkait pengumuman Cawapres Prabowo akan segera diumumkan ketika Rapimnas, dan dia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Mantan Komisioner KPK Eri Riana menilai masa pendukung Jokowi bisa menjauh jika Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Eri juga menilai jika Gibran memang akan mengalihkan dukungan ke Prabowo dan pisah jalan dari PDI Perjuangan, maka akan memicu akumulasi kekecewaan dari kalangan pendukung Jokowi karena akan dianggap tak loyal terhadap PDIP. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akan memastikan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa proses penyidikan termasuk pemeriksaan Firly bakal dilakukan sesuai prosedur. Pemirsa, pengacara Danu, yaitu tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, mengatakan bahwa kliennya ditumbalkan oleh tersangka Yosef untuk menutupi perbuatan kejinya bersama 2 anak tirinya. Padahal Yosef sendiri yang menyekolahkan Danu, tapi dia malah menumbalkan Danu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang.
Baik pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Sebanyak 50 dokter memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistyo memastikan tim dan alat tes kesehatan untuk setiap pasangan Capres-Cawapres sama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribun News Ibrisa Fasti Ifami. Silakan rekan Ibrisa. Dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, di mana memang saat ini masih berlangsung tes kesehatan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD, di mana memang pada hari ini tes kesehatan untuk kedua sosok tersebut dimulai sekira tadi pukul 7:23 waktu Indonesia bagian Barat pagi, dan hingga saat ini masih terus berlangsung seperti itu. Betul yang dikatakan oleh di mana Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Ahmad Budi Sulistyo memastikan tim dan alat kesehatan sama seperti yang diberlakukan kepada capres dan cawapres lainnya. Ya, ini salah satunya yang baru saja kemarin melaksanakan tes kesehatan, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar seperti itu. Di mana memang ada sebanyak 50 dokter yang akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kemudian eh, di antaranya terdapat psikolog yang memang dilibatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dan kemudian terdapat juga pusat dari masing-masing POLI dan Badan Narkotika Nasional atau BNN seperti itu. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ibrisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Resolusi AS mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dari serangan kelompok militan yang dalam hal ini merujuk ke Hamas dan juga Lebanon. Maksud kami Hizbullah. AS juga menuntut Iran berhenti mengekspor senjata kepada milisi dan kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas menyusul serangan Israel terhadap sebuah masjid di tepi barat meningkat menjadi 3 orang. Hal ini menjadikan jumlah total korban tewas di tepi barat yang diduduki sejak 7 Oktober menjadi 90 orang. Militer Israel mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah melancarkan serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat terhadap sebuah masjid di Jenin untuk menggagalkan serangan teror. Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 14 komunitas lainnya yang dekat dengan perbatasan Lebanon. Rencana ini muncul di tengah serangan roket dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh Hizbullah. Sementara itu, Otoritas Manajemen Darurat Nasional atau NEMA di kementerian tersebut mengatakan para warga akan dibawa ke wisma yang didanai oleh negara. Pekan lalu, NEMA mulai mengevakuasi 28 komunitas yang ada dalam jarak 2 km dari perbatasan serta kota Kiryat Shmona. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tribun News Highlight. Namun setelah ini akan ada program Local Experience yang akan kami sajikan untuk Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi dalam Tribun News Highlight bersama saya Saradita. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akan mengumumkan segera calon wakil presidennya yang akan mendampingi pada Senin besok. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memastikan bahwa Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, diundang dalam deklarasi tersebut. Namun, Prabowo tak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapresnya.
Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyebut para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat pada Minggu sore hari ini. Prabowo menuturkan rapat tersebut untuk membahas kepastian nama Wali Kota Solo Gibran yang bakal menjadi pendamping dirinya di Pilpres 2024. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkap bahwa pihak Prabowo akan mendaftarkan soal Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ke KPU paling lambat pada Selasa 24 Oktober. Adapun terkait pengumuman Cawapres Prabowo akan segera diumumkan ketika Rapimnas, dan dia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Mantan Komisioner KPK Eri Riana menilai masa pendukung Jokowi bisa menjauh jika Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Eri juga menilai jika Gibran memang akan mengalihkan dukungan ke Prabowo dan pisah jalan dari PDI Perjuangan, maka akan memicu akumulasi kekecewaan dari kalangan pendukung Jokowi karena akan dianggap tak loyal terhadap PDIP. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akan memastikan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa proses penyidikan termasuk pemeriksaan Firly bakal dilakukan sesuai prosedur. Pemirsa, pengacara Danu, yaitu tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, mengatakan bahwa kliennya ditumbalkan oleh tersangka Yosef untuk menutupi perbuatan kejinya bersama dua anak tirinya. Padahal Yosef sendiri yang menyekolahkan Danu, tapi dia malah menumbalkan Danu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Baik pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Sebanyak 50 dokter memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistyo memastikan tim dan alat tes kesehatan untuk setiap pasangan Capres-Cawapres sama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribunnews Ibrisa Fasti Ifami. Silakan rekan Ibrisa. Dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, di mana memang saat ini masih berlangsung tes kesehatan untuk bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon Wakil Presiden Mahfud MD, di mana memang pada hari ini tes kesehatan untuk kedua sosok tersebut dimulai sekira tadi pukul 7:23 waktu Indonesia bagian Barat pagi, dan hingga saat ini masih terus berlangsung seperti itu. Betul yang dikatakan oleh di mana Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Ahmad Budi Sulistyo memastikan tim dan alat kesehatan sama seperti yang diberlakukan kepada Capres dan Cawapres lainnya. Ya, ini salah satunya yang baru saja kemarin melaksanakan tes kesehatan, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar seperti itu. Di mana memang ada sebanyak 50 dokter yang akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kemudian di antaranya terdapat psikolog yang memang dilibatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dan kemudian terdapat juga pusat dari masing-masing Polri dan Badan Narkotika Nasional atau BNN seperti itu. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ibrisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Resolusi AS mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dari serangan kelompok militan yang dalam hal ini merujuk ke Hamas dan juga Lebanon. Maksud kami Hizbullah. AS juga menuntut Iran berhenti mengekspor senjata kepada milisi dan kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan.
Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas menyusul serangan Israel terhadap sebuah masjid di tepi barat meningkat menjadi 3 orang. Hal ini menjadikan jumlah total korban tewas di tepi barat yang diduduki sejak 7 Oktober menjadi 90 orang. Militer Israel mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah melancarkan serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat terhadap sebuah masjid di Jenin untuk menggagalkan serangan teror. Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 14 komunitas lainnya yang dekat dengan perbatasan Lebanon. Rencana ini muncul di tengah serangan roket dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh Hizbullah. Sementara itu, Otoritas Manajemen Darurat Nasional atau NEMA di kementerian tersebut mengatakan para warga akan dibawa ke wisma yang didanai oleh negara. Pekan lalu, NEMA mulai mengevakuasi 28 komunitas yang ada dalam jarak 2 km dari perbatasan serta kota Kiryat Shmona. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tribun News Highlight. Namun setelah ini akan ada program Local Experience yang akan kami sajikan untuk Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi dalam Tribun News Highlight bersama saya Saradita. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akan mengumumkan segera calon wakil presidennya yang akan mendampingi pada Senin besok. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memastikan bahwa Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, diundang dalam deklarasi tersebut. Namun, Prabowo tak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapresnya. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyebut para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat pada Minggu sore hari ini. Prabowo menuturkan rapat tersebut untuk membahas kepastian nama Wali Kota Solo Gibran yang bakal menjadi pendamping dirinya di Pilpres 2024. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkap bahwa pihak Prabowo akan mendaftarkan soal Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ke KPU paling lambat pada Selasa 24 Oktober. Adapun terkait pengumuman Cawapres Prabowo akan segera diumumkan ketika Rapimnas, dan dia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Mantan Komisioner KPK Eri Riana menilai masa pendukung Jokowi bisa menjauh jika Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Eri juga menilai jika Gibran memang akan mengalihkan dukungan ke Prabowo dan pisah jalan dari PDI Perjuangan, maka akan memicu akumulasi kekecewaan dari kalangan pendukung Jokowi karena akan dianggap tak loyal terhadap PDIP. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akan memastikan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa proses penyidikan termasuk pemeriksaan Firly bakal dilakukan sesuai prosedur. Pemirsa, pengacara Danu, yaitu tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, mengatakan bahwa kliennya ditumbalkan oleh tersangka Yosef untuk menutupi perbuatan kejinya bersama 2 anak tirinya. Padahal Yosef sendiri yang menyekolahkan Danu, tapi dia malah menumbalkan Danu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang.
Baik pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Sebanyak 50 dokter memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistyo memastikan tim dan alat tes kesehatan untuk setiap pasangan Capres-Cawapres sama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribun News Ibrisa Fasti Ifami. Silakan rekan Ibrisa. Dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, di mana memang saat ini masih berlangsung tes kesehatan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD, di mana memang pada hari ini tes kesehatan untuk kedua sosok tersebut dimulai sekira tadi pukul 7:23 waktu Indonesia bagian barat pagi, dan hingga saat ini masih terus berlangsung seperti itu. Betul yang dikatakan oleh di mana Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Ahmad Budi Sulistyo memastikan tim dan alat kesehatan sama seperti yang diberlakukan kepada capres dan cawapres lainnya. Ya, ini salah satunya yang baru saja kemarin melaksanakan tes kesehatan, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar seperti itu. Di mana memang ada sebanyak 50 dokter yang akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kemudian eh, di antaranya terdapat psikolog yang memang dilibatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dan kemudian terdapat juga pusat dari masing-masing Polri dan Badan Narkotika Nasional atau BNN seperti itu. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ibrisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Resolusi AS mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dari serangan kelompok militan yang dalam hal ini merujuk ke Hamas dan juga Lebanon. Maksud kami Hizbullah. AS juga menuntut Iran berhenti mengekspor senjata kepada milisi dan kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas menyusul serangan Israel terhadap sebuah masjid di tepi barat meningkat menjadi 3 orang. Hal ini menjadikan jumlah total korban tewas di tepi barat yang diduduki sejak 7 Oktober menjadi 90 orang. Militer Israel mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah melancarkan serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat terhadap sebuah masjid di Jenin untuk menggagalkan serangan teror. Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 14 komunitas lainnya yang dekat dengan perbatasan Lebanon. Rencana ini muncul di tengah serangan roket dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh Hizbullah. Sementara itu, Otoritas Manajemen Darurat Nasional atau NEMA di kementerian tersebut mengatakan para warga akan dibawa ke wisma yang didanai oleh negara. Pekan lalu, NEMA mulai mengevakuasi 28 komunitas yang ada dalam jarak 2 km dari perbatasan serta kota Kiryat Shmona. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tribun News Highlight. Namun setelah ini akan ada program Local Experience yang akan kami sajikan untuk Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi dalam Tribun News Highlight bersama saya, Saradita. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akan mengumumkan segera calon wakil presidennya yang akan mendampingi pada Senin besok. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memastikan bahwa Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, diundang dalam deklarasi tersebut. Namun, Prabowo tak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapresnya.
Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyebut para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat pada Minggu sore hari ini. Prabowo menuturkan rapat tersebut untuk membahas kepastian nama Wali Kota Solo Gibran yang bakal menjadi pendamping dirinya di Pilpres 2024. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkap bahwa pihak Prabowo akan mendaftarkan soal Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ke KPU paling lambat pada Selasa 24 Oktober. Adapun terkait pengumuman Cawapres Prabowo akan segera diumumkan ketika Rapimnas, dan dia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Mantan Komisioner KPK Eri Riana menilai masa pendukung Jokowi bisa menjauh jika Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Eri juga menilai jika Gibran memang akan mengalihkan dukungan ke Prabowo dan pisah jalan dari PDI Perjuangan, maka akan memicu akumulasi kekecewaan dari kalangan pendukung Jokowi karena akan dianggap tak loyal terhadap PDIP. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akan memastikan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa proses penyidikan termasuk pemeriksaan Firly bakal dilakukan sesuai prosedur. Pemirsa, pengacara Danu, yaitu tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, mengatakan bahwa kliennya ditumbalkan oleh tersangka Yosef untuk menutupi perbuatan kejinya bersama dua anak tirinya. Padahal Yosef sendiri yang menyekolahkan Danu, tapi dia malah menumbalkan Danu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Baik pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Sebanyak 50 dokter memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistyo memastikan tim dan alat tes kesehatan untuk setiap pasangan Capres-Cawapres sama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribunnews Ibrisa Fasti Ifami. Silakan rekan Ibrisa. Dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, di mana memang saat ini masih berlangsung tes kesehatan untuk bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon Wakil Presiden Mahfud MD, di mana memang pada hari ini tes kesehatan untuk kedua sosok tersebut dimulai sekira tadi pukul 7:23 waktu Indonesia bagian Barat pagi, dan hingga saat ini masih terus berlangsung seperti itu. Betul yang dikatakan oleh di mana Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Ahmad Budi Sulistyo memastikan tim dan alat kesehatan sama seperti yang diberlakukan kepada capres dan cawapres lainnya. Ya, ini salah satunya yang baru saja kemarin melaksanakan tes kesehatan, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar seperti itu. Di mana memang ada sebanyak 50 dokter yang akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Kemudian di antaranya terdapat psikolog yang memang dilibatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dan kemudian terdapat juga